tidak bermimpi untuk mengalami kehidupan yang kaya raya. Diteror pinjaman online sebesar puluhan juta rupiah, seorang pemuda nekat ingin mengakhiri hidupnya dengan cara loncat dari apartemen. Otoritas Jasa Keuangan juga mencatat piutang buy now, pay later. Karena ini juga menyebabkan masyarakat kita disebut over indebtedness alias kebanyakan utang itu loh Pak. Karena dimudahkan. Pernah nggak kamu ngerasa baru aja gajian atau dapat uang saku, tapi tiba-tiba uang hilang gitu aja kayak sulap? Kamu tuh nggak beli rumah, nggak beli mobil, tapi uangnya habis. Banyak orang tuh mikir, ah emang akunya aja yang boros. Salah sih salah, tapi kamu nggak sepenuhnya salah. Kamu itu sebetulnya lagi terkepung. Kamu lagi dijebak oleh sebuah sistem yang memang dirancang rapi supaya uang di dompetmu pindah ke kantong orang lain dengan sukarela. Dua senjata paling mematikan abad ini untuk menguras uangmu bernama self-reward dan pay later. Dua hal ini tuh dibungkus rapi seolah-olah mereka adalah penolong. Padahal mereka adalah pencuri masa depan finansialmu. Biar gampang dipahami, kita pakai analogi game online. Bayangin, kamu lagi main game petualangan gratis di HP. Di awal sih, game emang seru banget dan gampang dimenangin. Tapi, pas masuk level tengah, musuhnya tiba-tiba jadi kuat banget. Gak masuk akal kuatnya, kamu jadinya kalah terus. Lalu, game itu memunculkan tombol. Capek ya kalah terus. Yuk beli pedang petir ini hanya dengan bayar Rp10.000 pakai pulsa. Karena kesel, kamu pun beli. Kamu menang, di level berikutnya musuhnya lebih kuat lagi. Dan kamu disuruh beli perisai seharga Rp20.000. Sadar nggak? Game itu sengaja dibuat mustahil dimenangin secara gratis supaya kamu terus-terusan keluar uang. Dunia nyata tempat kita tinggal sekarang tuh mirip kayak game curang itu. Musuh level 99-nya adalah iklan, tren media sosial, dan gengsi. Sementara, tombol beli pedang instan di dunia nyata itu namanya adalah pay later dan self reward. Kamu dipaksa top up terus-menerus untuk kesenangan sesaat. Sampai akhirnya, uang tabunganmu di dunia nyata habis total, tapi level hidupmu nggak naik-naik. Dulu, orang menghadiahi diri sendiri kalau berhasil mencapai sesuatu yang besar. Misalnya, lulus ujian, dapat promosi kerja, atau berhasil nabung setahun. Tapi sekarang, baru kerja hari Senin otaknya udah capek. Langsung bilang, gue butuh kopi instan yang harganya Rp50.000. Ini self reward karena gue udah bertahan hidup hari ini. Menurut studi psikologi perilaku konsumen, otak manusia itu memproduksi zat kimia bernama dopamin yang bikin kita merasa senang setiap kali membeli barang baru. Masalahnya, rasa senang dari belanja itu cuma bertahan sebentar banget, paling cuma hitungan jam atau hari. Setelah rasa senangnya hilang, otakmu bakal nagih lagi. Akhirnya, kamu belanja lagi. Dilansir dari berbagai jurnal ekonomi kreatif, industri modern sengaja menciptakan narasi bahwa kamu berbahagia sekarang, jangan ditunda. Kenapa? Karena kalau kamu menunda belanja dan memilih menabung, perusahaan-perusahaan besar itu nggak dapat untung. Mereka memanfaatkan rasa lelah dan stresmu setelah bekerja untuk dijadikan mesin uang bagi mereka. Kamu dibikin capek kerja, lalu uang hasil kerjamu diambil lagi lewat slogan menghargai diri sendiri. Pinter banget kan? Nah, kalau uangmu udah habis dipakai self reward, tapi kamu masih pengen belanja lagi, sistem udah menyiapkan jaring pengaman kedua. Pay later atau beli sekarang, bayarnya nanti. Ini adalah jebakan paling horor dan berbahaya untuk anak muda. Kenapa? Karena pay later menghilangkan rasa sakit saat mengeluarkan uang.
Kalau kamu bayar pakai uang tunai fisik, tanganmu bakal ngerasa berat pas ngasih lembaran uang ke kasir. Ada efek psikologis yang menahanmu untuk boros. Tapi, kalau pakai pay later, kamu tinggal klik satu tombol, barangnya udah datang. Dan, kamu gak ngerasa kehilangan uang sama sekali. Tepatnya di hari itu. Tapi, mari kita lihat datanya. Dilansir dari laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, jumlah kredit macet atau orang yang gagal bayar utang di aplikasi pinjaman online dan pay later itu terus meningkat tajam. Dan mayoritas korbannya adalah anak muda usia 19 sampai 34 tahun. Banyak anak muda yang skor kreditnya rusak bahkan sebelum mereka punya rumah atau modal usaha cuma gara-gara utang pay later buat beli sepatu, baju, atau tiket konser. Menurut pengamat ekonomi, pay later itu sebetulnya adalah caramu merampok uangmu dirimu sendiri di masa depan. Kamu bersenang-senang hari ini, menggunakan uang yang bahkan belum tentu kamu miliki bulan depan. Begitu bulannya berganti, gaji atau uang sakumu langsung dipotong untuk bayar utang beserta bunganya yang tinggi. Hasilnya, kamu miskin lagi, stres lagi, dan butuh self-reward lagi. Lingkaran setan ini gak akan pernah putus. Sistem ini gak bakal berubah. Iklan bakal makin canggih. Dan cara berutang bakal dibuat makin mudah. Satu-satunya cara agar kamu gak jadi korban adalah dengan mengubah caramu bermain. Berikut adalah 3 langkah konkret untuk memutus rantai kemiskinan sistematis ini. 1. Ubah definisi self-reward. Menghargai diri sendiri nggak harus keluar uang. Tidur tepat waktu, olahraga, atau nonton film gratis di rumah juga bentuk penghargaan buat tubuhmu yang capek. Jangan mau ditipu iklan yang bilang kalau bahagia itu harus bayar. 2. Hapus aplikasi atau matikan fitur pay later. Kalau kamu nggak bisa mengontrol diri, hilangkan godaannya. Paksa dirimu untuk membeli sesuatu hanya jika kamu punya uang tunai atau saldo cash saat itu juga. Kalau nggak mau beli tunai, artinya kamu belum mampu. Titik. 3. Terapkan aturan 48 jam. Kalau melihat barang yang kamu pengen banget beli di toko online, jangan langsung klik beli. Tunggu 48 jam atau 2 hari. Menurut riset perilaku, setelah 2 hari, efek dopamin di otakmu bakal turun. Dan kamu bakal sadar kalau barang itu sebetulnya nggak penting-penting amat buat dibeli. Ingat, tujuan industri modern adalah membuatmu tetap bekerja keras, tapi nggak pernah punya tabungan, supaya kamu ketergantungan sama sistem mereka selamanya. Jangan mau dijadikan budak sistem. Ambil kendali uangmu hari ini, atau orang lain yang akan mengendalikannya seumur hidup. Sampai jumpa di pembahasan skala ekonomi berikutnya. Tetap pantengin skakmat ekonomi dari miskin hingga ke tajir.